Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Putri Oktaviani Ishak akan menjelaskan tentang sistem digestifus atau sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah satu kesatuan organ yang terdiri dari organ pencernaan yang berperan dalam memecah partikel besar menjadi partikel yang lebih sederhana. Saluran pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu Tractus digestifus alimentarius dan Tractus digestifus accessorius. Berikut adalah Tractus digestifus alimentarius yang terdiri dari organ. Yang pertama ada mulut, yaitu terjadi pencernaan secara enzimatis. Enzimnya yaitu amilase dan lipase. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan disebut juga esofagus, yaitu saluran yang menghubungkan antara mulut dan crop. Di dalam kerongkongan terdapat gerak peristaltik, yaitu gerak yang berfungsi untuk mendorong pakan supaya masuk ke dalam crop. Lalu crop. Crop adalah sebagai tempat penyimpanan pakan sementara, sebagai tempat pelayuan pakan. Lalu di dalam crop terjadi pencernaan secara fermentatif oleh bakteri aktif yang menghasilkan asam laktat dan asam asetat. Lalu proventriculus. Proventriculus disebut juga lambung sejati. Terjadi pencernaan secara enzimatis oleh HCl atau getah lambung yang berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, yaitu mengubah protein menjadi pepton. Kita masuk ke ventriculus. Ventriculus atau gizzard. Nama lain dari gizzard adalah ampela. Terjadi pencernaan secara mekanik, yaitu dibantu oleh grit atau batu kerikil. Kemudian usus halus dibagi menjadi tiga, yaitu duodenum, jejunum. Jejunum terdapat pembatas seperti benjolan yang bernama diverticulum Merkel. Lalu ileum. Ileum sampai sini. Fungsi duodenum terjadi pencernaan secara enzimatis dibantu oleh pankreas yang akan menghasilkan enzim amilase, lipase, dan tripsin. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Lalu kita masuk ke jejunum. Jejunum berfungsi untuk penyerapan nutrien secara berkelanjutan, lalu penyerapan lemak dan air. Lalu kita masuk ke ileum. Ileum berfungsi sebagai penyerapan nutrien secara keseluruhan. Kemudian kita masuk ke usus besar. Usus besar terdiri dari tiga bagian, yaitu seka, kolon, dan rektum. Nah, di dekat seka ini terdapat seka tonsil, yaitu percabangan antara usus besar dan usus halus. Nah, seka ini sebagai pencernaan secara fermentatif oleh bakteri selulitik. Bakteri selulitik itu mengubah selulosa atau serat kasar menjadi karbohidrat sederhana. Nah, contoh dari bakteri selulitik yaitu E. coli, Streptococcus, dan Lactobacillus. Nah, kemudian lanjut ke kolon. Kolon berfungsi sebagai penyerapan air secara besar-besaran. Kita lanjut ke rektum. Rektum berfungsi sebagai penyimpanan feses sementara. Nah, lalu kita lanjut ke kloaka. Kloaka merupakan muara tiga saluran, yaitu urodeum, coprodeum, dan proctodeum. Urodeum adalah saluran urin, coprodeum adalah saluran pencernaan, dan proctodeum merupakan saluran reproduksi. Kemudian lanjut ke Tractus digestifus accessorius, yaitu saluran pencernaan yang tidak langsung berhubungan dengan pakan, yang terdiri dari hati, limfa, dan pankreas yang tadi terdapat di dalam duodenum. Nah, hati berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu, menetralisir racun, dan sebagai metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, cairan empedu ini berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Nah, lalu limfa. Limfa sebagai antibodi
merombak sel darah merah dan putih yang sudah tua untuk diregenerasi, lalu menyimpan zat besi. Sedangkan pankreas berfungsi untuk menghasilkan cairan pankreas untuk mensekresi enzim amilase, lipase, dan tripsin. Berikut adalah perbedaan organ pencernaan dari bebek dan juga burung dara. Nah, yang saya pegang ini adalah organ pencernaan dari bebek yang merupakan gabungan antara Tractus digestivus alimentarius dan Tractus digestivus accessorius. Yang membedakan adalah ukurannya lebih besar daripada ayam. Nah, lanjut ke organ pencernaan burung dara. Yang membedakan juga ukurannya, yaitu ukurannya yang lebih kecil daripada ayam. Ini lebih kecil ya teman-teman, bisa dilihat ampelanya kecil, hatinya kecil, ususnya juga lebih kecil. Udah, terima kasih.